disiarkan langsung dari kawasan Sunda Kelapa, Batavia, Jakarta. Halo Vivin Dedes, selamat datang di Sepik Bola Biar Klaim. Ya, kembali lagi di Sepik Bola episode kali ini ya. Yes. Bang Mukti, di mana ini acara sepak bola dari Vindes yang gak cuma ngebahas sepak bola tapi juga ngebahas culture dan entertainment di dunia sepak bola, dari fashion, lifestyle, dan juga ini dipersembahkan oleh apa? Klaim. Kenapa diem? Nggak boleh ngomong ya? Kenapa dok? Emang kemarin tuh ada sesuatu yang menjanggal lu ketika lu ngomong kata-kata itu dok? Ya ada yang agak ganggu kalau di mulut ngomong kata-kata itu. Akhirnya Jadi biar kalian aja mengatakan brand shampoo ini. Iya, karena kemarin abis dok kita keceplosan ngomong itu, Iya. dia langsung Iya, langsung postingan medsos, langsung harus ini rame dulu ya kan, mengalihkan perhatian. Bisa nggak fokusnya ke bola saja dengan saya di sini? Oke, England is coming home. Ternyata masih bergema dalam hati saja. Ya. Spanyol hadir sebagai juara baru Kuro setelah menang 2-1 atas Inggris. Sebenarnya Inggris ini terkena kutukan dok, karena di medsos ada yang ngebahas kalau Southgate ini betonya minggu pon. Oh ya, beneran. Beneran. Ada yang nyari minggu pon. Tapi itu benar kalau nggak salah, malah aku takutnya kutukannya Harry Kane. Harry Kane itu dari Lamine Yamal masih dimanding Messi sampai sekarang. Lamine Yamalnya dulu aja dapat trofi, dia belum. jahat lu. Tapi beneran lu. Beneran lu. Ya dia beneran kasihan sih, dia sampai ke Bayern Munchen yang Munchen aja dapat lengganan trofi terus. Dia masuk aja nggak dapat. Aku sampai bingung Ya. sebenarnya apa. Ya mungkin aku bisa saran buat Harry Kane, lain kali kalau datang ke nikahan orang atau ke takziah pulangnya mandi ya. Jadi kadang dari situ sering sawan namanya kalau orang Bener. Jawa. Dan kemarin kalau di kita Inggris ya, ini kan nonton langsung. Ya. Ya kita tanya dulu, nonton langsung. Berlin Boy. Dari Berlin loh. Dari Berlin. Dari Berlin loh. Nih ya, Vivin Dedes, lu bayangin ya, dari perapatan Ciledug tuh rumah gue ya, jauh-jauh ke Berlin, ngelihat Inggris kalah, zolim nggak? Maksudnya sama Habib tadi ya, zolim nggak? Lu kan udah usaha ke sana tuh, lu mendukung suatu objek gitu ya. Terus objeknya kalah, zolim nggak? Lu mengeluarkan banyak uang, enggak, uang sih gue gratis ya, dari Adidas ya. Terus mengeluarkan... Harus disebut ya? Ya, bosan deh. Lu mengeluarkan gratis. tenaga, semua kan. Kemarin ada, sampai sana tuh kayak, tapi ya udah. Karena ada komen-komen, ya lah bang, mendingan nonton di Jakarta, di rumah. Sorry banget. Tapi kalah. Sorry. Nggak masalah, ambience-nya, vibes-nya. Itu alasan kenapa saya tuh malas ngajak anak kalau ke Anfield. Takutnya Liverpool nanti pas jelek mainnya. Sejak kapan sih, dok Liverpool, kalau lu fans MU baru lu harusnya takut, ya nggak? Kalau fans Liverpool mah ada aja menangnya, menang aja. Kecuali Ajak, dok. Fans Juve, aku pasti takut lihat Kenapa? Allegri, tapi udah aman sekarang. Kan jadi ganti. Iya. Apa Mota kan? Tapi kalau ngomong-ngomong soal Inggris, aku mau tanya ke Bung Tio langsung nih. Selama nonton langsung di sana, apa bener tayangan yang di Netflix itu supporter Inggris seperti itu, attitude-nya? Serusuk itu. Ya sebenarnya mereka ada terlihat karena mereka bule aja sih ya. Jadi sebenarnya kelakuannya sama kayak kita juga ya. Tapi gue kemarin di sana mereka tuh udah mulai datang ke pub, ke Irish bar semua gitu dari jam 11. 11 siang. 11 siang. 11 siang, pertandingannya Kan malam match-nya kan tanggal hari Mabuk awan-awan, mabuk 11 siang-siang. hari Minggu kan. Di sana kan Minggu malam jam 9. Saya kan dini hari ya, Sabtu Senin dini hari. Minggu jam 11, berarti di sini lebih dari 5 jam, jam 4 sore waktu sini. Jam 11 siang di Berlin, itu udah minum-minum, udah teriak-teriak. Udah 11 siang, rusuh dong. Wah, udah kayak beneran, ini kayak ada fans Spanyol pakai jersey Spanyol. Diteriakin tapi nggak sampai mukul ya. Cuma diteriakin doang, karena Neriakinya seperti apa? kayak jadi, Wus, matador, banteng. Mari. Tapi iya, mungkin mereka juga takut karena sepanjang yang gue lihat ya di sana ya, tuh polisinya kayak atlet WWE juga, gede-gede banget badannya. Oh iya, Gede semua nih. Nggak cewek, nggak cowok, semua gede. Karena mungkin mereka udah tahu ya kelakuan fans Inggris mungkin akan heboh kalau misalkan menang. Tapi kemarin ya dari jam 11, culture mereka kan ketika sebelum ke stadion mereka ke pub dulu kan. Minum, gue tuh jalan ke stadion jam 3 sore karena gue mesti ngambil konten di luar stadion kan. Itu mereka jam 3 sore masih di pub semua, masih rame-rame. Jadi dari jam 11 siang sampai jam 3 sore itu masih di pub? Masih di pub. Besok kayak mereka baru datang jam 6 deh, baru ngantri di depan. Karena ngantri masih panjang. Ketika gue udah di dalam stadion, gue bisa ngeliat keluar tuh antriannya. Panjang banget, udah teriak-teriak. Tapi ya mereka tuh pasti tidak mungkin tidak mabuk ya. Walaupun mungkin mabuk bir atau apa, gue nggak tahu ya. Tapi
satu yang menurut gue menarik adalah ketika mereka masuk ke stadion. Kan kalau klub kan beda. Kalau klub misalkan MU Liverpool di Anfield, pasti pisah dulu kan. Misalkan fans MU masuk duluan ke stadion, baru fans Liverpool masuk biar nggak ada barengan gitu. Nah ini mereka masuk bareng, nggak ada rusuh. Ya sepenglihatan gue. Padahal dalam posisi udah tipsi ya. Udah tipsi semua. Pas mereka udah masuk, gue tuh duduk di tribun dekat sama fans Inggris di kanan. Ya, karena lu fans Inggris. Nggak, karena kan sponsor saya kan 3 garis itu kan yang juara Spanyol, ya kan. Jadi emang ya pokoknya dia campur, terus udah teriak-teriak semuanya. Pas cetak gol, nyamain kedudukan, akhirnya kalah. Tapi adakah yang supporter Inggris masuk nggak pakai tiket gitu ngaku? Aku teman panitia. Ada kan dia. Boleh katanya jebolan bang. Terus jebolan ada nggak jebolan? Kagak ada, karena gini, kalau masuk ke sana tuh sekarang pakai aplikasi. Jadi zaman Piala Dunia kemarin tuh udah ada aplikasi tiket. Tiket Piala Dunia ini sekarang tiket UEFA tiket namanya. Jadi ketika lu masuk, lu tuh ada barcode-nya baru bisa aktif berapa meter dari gate. Rapi berarti ya? Betul. Beda jauh sama Copa. Kemarin kan yang Copa banyak yang selundupan masuk terus ada yang masuk ventilasi. Iya, sampai ada yang kejepit kan. Khawatir ini saya. Emang beda aja, maksudnya nggak ada tiket robek, nggak ada. Jadi beneran ketika kita mau ngasih tiket, misalnya gue punya tiket, gue mau ngasih ke lu, gue mesti kirim email, masih pencet di aplikasi transfer tiket tuh, ntar gue kirim ke email lu masih ngeklik dulu. Itu ke semua usia, anak-anak pun semuanya juga gitu. kayak gitu. Jadi ketika lu masuk nanti tiket anak kecil sama nggak harganya? Sama. Mau tanya nih Bu ya. Kalau di sini kan banyak PKL, food court gitu kan. Di sana makannya apa? Nah, itu PKL banyak. Tapi ini yang gue salut sama Indonesia. Nih ya, di Jerman, di Berlin tuh kalah sama di GBK. Kok bisa kalah? Di GBK semua bayar pakai QR. Di sana masih cash, Bang. Oh ya? Levelnya jauh, kita udah di sini. Berarti soal jualan. Soal jualan ya. Soal jualan. Kan pasti gini, ketika lu fans bola, lu udah mau ke sana. Ngapain bawa cash anjir? Iya nggak sih? Gue nggak tahu ya. Misalnya di sini kan habit kita. Dan lu nggak bawa cash di sana posisi? Gue nggak nukar duit gue. Nah terus akhirnya makan apa? Untung ada sponsor. Berarti otomatis banyak orang Jerman tuh yang kebanyakan punya cash daripada itu. Berarti banyak yang nyimpen duit di bawah bantal. Iya bisa. Di sini. Tapi ngomongin nonton bola itu berarti beda banget sama nonton bola di sini dong. Saya dulu sewaktu kecil itu sering banget masuk stadion itu ngegandeng bapak-bapak. Minta diaku anaknya, itu bisa dulu dong. Pak, bareng Pak gitu sama bapaknya digandeng terus bapaknya bilang anak saya gitu masuk gratis. Masuk gratis. Sampai sekarang masih gandeng-gandeng. Kalau sekarang ngaku apa? Saya masuk itu. Benar Mas. Gue dulu juga berapa kali sih nonton Persita ya kan. Jebolan emang. Tapi nggak ngaku anak-anak orang juga. Ini jebolan, manjatnya sambil benteng tuh. Temen saya ada yang apes, ngegandeng gitu masuk, ternyata bapaknya tukang sapu gitu. Masuk cuma keluar lagi. Tapi karena kasihan suruh masuk lagi. Tapi sekarang di Indonesia setahu saya udah ada tiket anak kecil dong. Oh beda berarti ya? Kalau nggak salah disamain kan? Kalau nggak salah batasnya tuh umur atau tinggi badan kalau nggak salah. Oh minimal berapa tahun? Sama kayak Dufan? Ya, usia berapa tuh nggak bayar ya? Mau tanya lagi soal yang nonton langsung di Berlin, tapi ini penasaran. Pada waktu kalah, apakah rusuh supporter Inggris atau pulang atau tetap nonton? Gua kan sebagai fans yang udah jauh banget dari ini ya, gua belum tentu ada kesempatan nonton timnas lagi untuk rame-rame ada di depan mata gua gitu. Deket banget jaraknya sama gua gitu, menghirup udara yang sama dengan Jude Bellingham, Lamine Yamal, Pedri, Pedro semuanya. Terus ketika kalah, ya mereka tepuk tangan dulu. Kan Inggris turun tuh ke tribun, pemain tepuk tangan semua. Udah bisa mereka cabut nih, udah. Tapi mereka ngumpat-ngumpat teriak-teriak marah-marah gitu. Nah, permasalahannya gue tuh di tribun yang nggak full Inggris semua. Gue nggak tahu apakah mereka... Mungkin gini ya, mungkin... Kedengeran kan? Kedengeran, tapi menurut gue ketika udah final whistle, mereka udah legowo deh. Kayak udah, ya udah 2 kali. Ya maksudnya kayak Southgate bloody not smart gitu lah. Not smart gitu. Ya kayak mungkin udah pasrah 2 kali, mereka pulang santun pelan-pelan. Gue pulang juga karena naik kereta bareng kan ke tengah kota. Ternyata waktu itu mau ketemu Coach Justin, tapi ini kayak adegan sinetron. Gue nyampe Coach Justin jalan naik taksi. Coach. Jadi kok nggak sempat ketemu Coach di stadion? Nggak sempat. Dia sibuk juga. Dia sibuk. Coach ketemu Chile ini di jalan dia. Nggak sengaja itu.
Nggak ketemu. Jadi Dan Cilenyi ternyata tanpa pengalaman dok itu. enggak, pemain-pemain itu semua Nggak ada yang ngajak pengalaman. langsung nyeret-nyeret, ngajak Nggak foto, minta tanda tangan paksa. Karena menurut gua ketika di sana lu kayak ngelihat gini, kayak kita nih pergi nih sama dokter kita Iya. nanti udah biasa aja kan. Iya. Tapi kalau orang, dok foto dong foto gitu. Iya. Nah di sana tuh levelnya mungkin udah ngeliat pemain bola, oh ya udah biasa aja. Wah, Jadi gini, lo tinggal di London tuh klub bolanya ada berapa banyak? Banyak. Tiba-tiba lo lewat nih, set Bukayo Saka, Declan Rice gitu. Ya. Udah biasa aja. Udah biasa aja kayak warga gitu. Kayak lo ngeliat misalkan lo di Plaza Senayan gitu, ngeliat Bambang Pamungkas, biasa aja kan. Ada pemain Inggris yang lu ketemu gitu? Nah kalau misalnya pemain nggak, gue ketemu Ben Foster. Oh ya? Oh, Ben Foster. Ben Foster kan udah nonton, Ben Foster terus sama Peter Drury ada komentator lagi. Iya, iya, iya. Legend coy. Peter Drury. Oke, Terus gue cuma nyapa, wah Peter Drury, we take picture in Qatar gitu. Kan gue pernah foto sama dia. Satu lift gue waktu itu turun. Oke, setelah ini kita ngomongin bagaimana situasi fans sang juara yaitu Spanyol. Spanyol. Jadi ngomongin juara, buat kamu yang pengen punya rambut supaya bisa menjuarai hati doi, Oke. pakai Clear Lemon bersih dan segar. Oke, cakep. Sikat habis ketombe basah dan kering dengan kekuatan 10 kali super vitamin niacinamide. Oke. Agar kulit kepala ternutrisi dan ketombe nggak balik lagi. Ya. Juga bisa lawan minyak berlebih pada kulit kepala dan kasih kesegaran selama 48 jam. Jadi untuk Vivin Dedes yang pengen punya rambut keren dan terhindar dari drama ketombe sporty, tinggal Clear aja. Udah clear ya, berarti kan. 40, kalau 48 jam itu udah jangka waktu orang Inggris akhirnya pulang. Kayak mereka tuh kesana kayak ke Jogja aja, Dok. Deket banget. Oke, Iya, oke, emang oke, deket ya? oke. Deket, Dok. Kan di pulau kan? Iya deket itu mah dibandingin gue Oke, Selat Bali. Dibandingin gue 19 jam pergi, pulau juga 19 jam. Tapi kan gratis. Gratis. Duduknya begini nih. Udah kayak aduh, gila. Oh, sempat beli aparel apa di sana? Nggak mungkin nggak beli apparel selain garis 3 kan? Ya, oleh-oleh. Oleh-oleh sale pisang Oh, Jerman mungkin. ada. Saya kemarin beli ini. Haul dong, unboxing haul. Nggak bawa. Nggak gua bawa. lupa. Ada gue beliin ini buat karyawan warga-warga lah ya. Iya. Karena gue nggak beli banyak. Ini apa namanya tote bag Union Berlin. Oh, tote bag. Nggak ada ini apa itu magnet kulkas Berlin. Aduh. Tulisan I love Berlin. Gini nih ya, kan keren mata uang kita lemah banget nih ya. Jadi magnet kulkas tuh 10 euro. Oh, mahal. 10 euro berarti 200.000 dong. 200.000. Nah, kalau yang tote bag cuma ya murah lah di bawah situ. Mendingan tote bag aja bisa dipakai. Oh iya, benar. Berguna buat belanja. Ih, keren banget, beli di mana? Bisa Berlin. dibilang Berlin. Berlin. Yoi. Dagadunya Berlin lah ya. Nah, gue nyari nggak ada. Daga dong. Ada kadang. Oke. Kalau kondisi supporter Spanyol sendiri waktu itu seperti apa? Apakah mereka meluapkan kesenangan dengan berlebihan iya. atau dengan yang biasa saja? Pas gue keluar, supporter Spanyol masih merayakan pemainnya di dalam stadion. Siapa? Semua Raul. Awas ya tuh. Mos gimana? Rame, masih rame, mereka masih di stadion semuanya. Terus nggak kalau supporter Spanyol? Nggak, Spanyol dari awal tuh tenang karena mereka udah tahu, tim gue bakal juara. Iya, pasti. Udah, jadi gini, Yang bagus banget. perbedaan tim yang nggak pernah juara kompetisi Eropa atau dunia sama yang udah pernah tuh beda vibes-nya. Mereka tuh kayak biasa ya, oh tim gue pernah juara dunia, kalaupun nggak menang, ya gue pernah juara dunia, menjuara Eropa. Inggris apa yang mau dibanggain sih? Kenapa sih lo? Kenapa sih kalian tuh mesti jadi fans Inggris kayak saya? Ya kan? Ya sama. Mungkin pun kondisinya di situ saya membayangkan fans Spanyol itu ngomongin fans Inggris tapi pakai bahasa Spanyol gitu. Kayak El Inggris honoraco. Gitu-gitu. Artinya apa dong? Supporter Inggris Nora. Itu sering terjadi di Jogja juga. El Noraco gitu ya. Biasanya terjadi kalau kita makan burjo gitu dong. Ya, terus? Tapi jajannya dikit dan di situ main Mobile Legend. Ya. Biasanya si A-nya ngomongin kita tapi pakai bahasa Sunda. Padahal lu tahu ya? Tahu. Dari nadanya kelihatan. Gue juga tahu ketika Kelihatan. gue di sana ngomongin gue nih bahasa Jerman nih. Gue cuma danke, aktung gitu. Tapi kemarin kemenangan Spanyol itu bisa diprediksi lah. Betul. Iya. 6 game sebelumnya dia menang terus. Nah. Mainnya juga bagus. Dan kemarin aku juga nulis di Twitter sebenarnya kalau Spanyol menang tuh nggak mengagetkan. Nah. Yang mengagetkan kalau Inggris menang. Nah, gimana kalau kita bahas selengkap-lengkapnya di bedah sampai clear? Sampai clear. Nah, Dan ini menyadarkan saya dok kemarin kemenangan Spanyol nih. Gimana? Bahwasanya sepak bola itu ya tentang statistik dan matematika. Tidak cuma bermodal keyakinan dan asal indie, asal beda. Saya belajar banget dari itu. Saya belajar. Kunci kemenangan Spanyol. Bung Mukti apa?
kunci kemenangan Spanyol, Lamine Yamal keren sih. Enggak, kemana Lamine kagak bisa ngapa-ngapain tuh. Tapi jaga babak Luke pertama Shaw. kan sempat dikantongin sama Luke Shaw tuh. Babak kedua akhirnya mereka switch ke Nico. Nge-switch. Jadi maksudnya kalau ngomongin Lamine Yamal, dia akhirnya diganti kan. ya. Babak pertama ini yang mungkin dirindukan oleh para fans Man United karena Luke Shaw ya. Kemarin Luke Shaw kan di sana baru akhirnya main full dari menit pertama. Tapi bagus loh. Bagus banget. Bagus Dia banget. beneran jaga Lamine Yamal untuk dan menahan Lamine Yamal untuk tidak cutting untuk melepas tembakan kayak waktu lawan Prancis. Iya. Berapa kali mau ditahan langsung dijaga sama dia Iya, sama Kobe sama Declan. Jadi kayak beneran ini dan di babak kedua De La Fuente tuh pintarnya adalah walaupun dia Rodri cedera kan, dia ganti kan. Dia langsung switch ke sisi kiri di mana Walker kan sering out of position, sering ngebantu serangan kan. Iya. Dan gol menit 47 itu juga lu mau tau apa yang terjadi ketika gol itu? Gue lagi wawancara orang. Siapa yang nggak ngira sih baru 2 menit udah gol bang? Gitu. Sama, Ya, Bang. gol kayak elah. Tapi itu ya pintar De La Fuente dia tahu. Di switch ke kiri dan setelah itu yang dihajar posisinya Walker dan terus sampai Karena overlap gol terus. kedua pun juga sama. Berarti kunci kemenangannya De La Fuente lah. De La Fuente ya sih. Emang jelek. Pergantian Itu. pemain sama keputusan dia untuk mengubah skema begitu cepat, mungkin itu yang nggak dimiliki sama Gareth Southgate. Southgate Ya. mungkin memasukkan si Cole Palmer tepat guna, tapi ya De La Fuente lo tau, De La Fuente kan udah dari U19, terus juga U21, senior. Pelan tapi party bang. Pelan tapi party. Lo sebagai pundit profesional memandang Walker, apakah memang kesalahan Inggris kalah itu layak dibebankan ke dia seorang? Enggak. Bullying di medsos luar Enggak, biasa. aku juga Lu enggak. juga Pundit, enggak. nah, nih, lu gimana? Ini Lu gimana? pundit Enggak. senior, gimana? Pundit Enggak. senior, Ini Bung Ade. seangkatan sama Raina Jakasuna nih. Iya, Ryan. Seangkatan Bung Toel. Ya sama Gita Suwondo nih, Mas Gita. Gita Suwondo. Anton Sanjoyo, Anton Sanjoyo. Papi Ropan. Mukti Toel yes. Tabah penemuan juga. Tabah. Gimana? sama saya. Menurut Bung Mukti gimana? Menurut Bung Mukti. Menurut saya malam itu Walker udah habis-habisan itu, benar-benar mengeluarkan semua kekuatannya dan meminimalisir kesalahannya. Tapi ya namanya manusia dan umur kali ya, umur juga. Udah. Karena Karena saya itu. tua ya Walker ya? Iya. Udah 30-an lebih karena Inggris itu permasalahannya gini. Gue tuh selalu pikir kenapa nggak masukin tren. Tapi kalau tren di sana itu lebih kacau lagi jagain tambah si Nico. kacau. Jangan. Dijagain Saya tahu Nico. sebagai fans Liverpool. Harusnya tetap Kualitas ada defense dia. Walker di sana atau nggak diganti Bukayo Saka, either tren atau nggak Cole Palmer. Karena kan lo mesti menjaga keseimbangan di tengah. Tapi ini kan cuma teori kita sebagai pandit ya. Di lapangan kan aplikasinya beda dong. Dan sebenarnya nggak fair kalau kita semua bebanin ke si Walker sama Bukayo Saka. Gue juga melihat Bukayo Saka, iya tidak perform, tapi karena skemanya nggak sesuai, nggak masuk. Sesuai. Karena kalau pelatih ketika match pertandingan lu nggak berjalan sesuai, lo ada perubahan dong. Ganti kek atau apa, tapi kan ya ganti Cole Palmer betul, tapi gue mempertanyakan kenapa Kobe main dong, karena lu masih membutuhkan stabilitas di tengah dong. Karena masukin Cole Palmer, lu ada pincang, single pivot, ngelawan glit tengah Spanyol yang sebagus itu, bunuh diri sih menurut gue. Jadi ini pure kalau menurut secara gambaran ya memang kalah pelatih, kalah strategi. Kalah strategi. Tapi akhirnya media lebih menggiring ke pemain kan. Nah, satu yang gua nggak suka itu adalah yang digiring yang di sana tuh Bukayo Saka. Karena kan setiap kali Inggris kalau lihat media-media Inggris benar. selalu Iya. pemain kulit hitam. Padahal Bukayo nasionalis ya. Bukayo Saka tuh suruh ngapain aja mau, back kiri, Iya. back kanan, back tengah, back depan, kameramen, awal- clipper, soundman semua, editor, dia mau. Sepen lo, pasti lo angkat sepen lo. Semua dia mau loh, dia nggak pernah di media nggak pernah ngomong statement apa-apa dok. Dia Dia nggak pernah klarifikasi Nggak bantah pernah. gitu ya, Bro ya? Nggak dia pernah. dia Apes bener. lu. Apa saya menurut gua karena lihat, gol Cole Palmer itu dimulai dari gerakan dia kepada Jude Bellingham dipasing ke Cole Palmer. Ya. Karena banyak orang yang tidak melihat itu kan. Nah, gue bilang sama lo kayak bisa sepak bola mungkin statistik benar, tapi kan lu mesti lihat sepanjang pertandingan seperti apa kan. Mungkin statistiknya Bukayo Saka nggak bagus, tapi lu lihat gimana dia ngegiring pemain untuk Bener. kepancing dia. Membuka Tapi- ruang. Betul. Membuka ruang. Tapi supaya harusnya temennya punya ketika- kerjaan. Bukan kerja. Itu Walker. Tapi ketika nggak Locker. works, harusnya kan diganti dong sama pelatih Oke, dong. benar. Aku ada satu pertanyaan ini yang menurutku aku banyak nggak setuju sama orang-orang. Kenapa Declan Rice banyak diserang? Padahal dia lumayan bang sebenarnya bang, nggak jelek-jelek banget loh. Declan Rice itu kalau di Arsenal dia punya Martin Odegaard. Iya, oke. Ada siapa lagi ya? Ada si Thomas Partey. Iya. Di tengah-tengah. Di Inggris gue agak aneh ngeliat dia kayak dapat bola Oper John belakang. Stones. Oh iya. Dapat bola, Kalau dia lu bilang- lihat statistiknya. Pemain paling banyak ngoper. Back pass ya? Declan Rice enggak bukan pemain paling banyak operan Declan Rice sama John Stones. Karena mereka oper berdua. Ya benar. Oh. Tapi gitu deh maksud gua mungkin ada sistem yang salah ataupun skema yang salah atau Padahal gimana. Declan Rice tuh bisa bermain lebih ofensif. Di Bisa. Arsenal ofensif dia.
Di Arsenal dia lebih deep karena ada Odegaard di sana. Tapi ketika main di West Ham lu lihat, dia sering tiba-tiba progresi masuk ke depan untuk melakukan tembakan. Iya. Itu yang mungkin diinginkan oleh Gareth Southgate tapi tidak terjadi. Ya masa lebih bagus David Moyes dibandingin Gareth Southgate ya kan? Enggak sih. Dan ketika Southgate mundur menurutku tuh keputusan gentle sih dari dia. Gentle karena itu out of the box. Aku tidak mengira dia bakal resign. Bukan lebih ke gentle kalau saya. Apa? Lebih ke sadar diri. Tapi iya sih kalau Kejem banget, Cok. tapi Gareth Southgate bukan orang Indonesia. tapi kemarin itu yang rame di medsos adalah ketika Gareth Southgate mundur 2 kali gagal dong. Sekali lagi lah harusnya. Pelatih yang cocok. Kemudian udah saya kasih kisi-kisi di Twitter. Kayak pelatih Mesir, Neil Maizer. Saya bilang. Kalau pelatih yang cocok, saya kepengen Inggris kembali kayak zaman Sven-Goran Eriksson. Nggak bisa aja, jangan. Sekalian Bang, pelatih luar aja. Jangan. Kalau orang lokal nggak bisa nangani. Nggak gini, gue kemarin ngobrol sama orang Inggris itu kan, ada berapa, karena satu hotel pas gue lagi nunggu check-in. Gue nanya kan, lo menurut lo Southgate gimana? Ya pokoknya dia jawabannya 50-50 lah, dia bisa bawa kita ke Inggris. Tapi kalau misalnya Southgate pecat siapa? Lo mau pakai luar negeri? Enggak, sayang nih generasi emas masa gagal lagi? Moyes aja sih Bang. Menurut saya Moyes. Biar apa? Biar timnya tuh autopilot aja. Ini Southgate juga autopilot, mau ngapain? Aku sih antara Potter sih. Graham Potter. Atau pelatihnya Newcastle lu siapa? Eddie Howe. Eddie Howe. Tapi itu jadi bercanda sama fans Newcastle. Eddie Howe banget nih. Ya kan, karena gue tahu. Pelatih Inggris siapa lagi? Orang Bekasi Bang. Orang Bantar Gebang. Ada rumahnya di Bintaro Sektor 9 di situ. Bintaro Sektor 9 dekat Empang. Biar bisa mancing. Bang, sebenarnya Paul Frank menarik sih. Tapi kan dia kan Denmark. Oh iya ya. Nggak bisa apa orang. Nah, kalau sekalian di luar non Inggris mending Pep Guardiola kalau aku lah. Sekalian yang Paul. Hah? Sekalian yang Paul. Pep tuker pala sama tuntutan Manchester City dihilangkan FA, tapi Pep melatih Inggris. Nggak bisa sih itu. Itu yang protes banyak banget pasti. Ya tapi Inggris ikhlas. Kalau misalkan tuntutannya dilepas tuh dapat gelar 1 lagi Liverpool. 2. Iya kan? MU 1, kita 2. Sama jadinya. kita. Sama kita. Sebenarnya. Win-win solution. Jangan dihilangin tuntutan, jangan. Nggak boleh. Nggak, feeling gue Graham Potter nih. Jadi tuh mainnya Ada yang usul Lampard sama Brighton Lona, ya ada yang usul Gerrard. Ya sorry. Dan ternyata jawabannya plot twist-nya adalah Big Sam yang melatih. Big Sam-nya dipecat gara-gara kasus dia. Big Sam, Sam Allardyce. Tapi ya kalau ngomongin tadi sempat ngomongin Spanyol dulu kan. Menurut kalian Rodri itu layak nggak sih jadi Ballon d'Or? Wah, layak Bang. Aku sih layak. Aku layak. Cuman melihat dia blunder kemarin yang dia ngomongin Gibraltar, kayaknya agak sulit ya masuk Ballon d'Or. Tapi itu kan di luar dari sepak bola. Biasanya orang tetap ngaruh itu. Tapi lu lihat deh, media voting itu. Media ngegoreng nggak? Emang enggak, udah selesai. Gibraltar apa? Siapa tahu Gibraltar yang di Benteng Takeshi ada kan? Selat Gibraltar yang ditembak. Itu ya bener dong, Benteng Takeshi. Ayo manis. Bener, tapi nggak digoreng, tidak separah si Enzo ya. Tidak separah Enzo ya. Enzo sekarang udah gak turun. Tidak separah MU kalau ada Rosenborg ya kan. MU kalau Rosenborg goreng. Langsung kegoreng. Ya, intinya kalau semua berita ada MU, bagi dia tuh dia paling tersakiti di sini. Bukan tersakiti kayak ada trauma berarti. Kagak ada bahasan lain aja, Bang. Iya, tapi Rodri menurut gua setuju sih. Setuju aku, Bang. Sama. Tapi karena dia yang kemarin Gibraltar kayaknya agak mungkin gini, pemain terbaik kita tahu tuh penuh dengan kepentingan. Ya, bisa jadi malah Messi yang menang lagi. Nah ini yang aku takutin Messi. Ya dia bagus tapi dengan melihat turnamen pendek doang 1 Copa America kayaknya dia nggak layak. Tapi Rodri ini layak banget, tapi entah kenapa kalau mau menjadi seorang pemenang Ballon d'Or tuh harus ada entertain-nya dikit gitu loh. Ada terkenalnya gitu. Ya mungkin solusi dari Rodri bikin podcast di sini. Halo. TikTok apa? Halo. Kayak Beckham, main ayam. Secara fame kayak agak kurang. Ya, secara fame kurang. Itu aja, kurang itu. Jadi masalah di PR-nya Rodri ya harusnya. Iya. Gak ada medsos kan, Rodri gak ada medsos. Orang dia datang pas pertama kali main-main ke speak bola bisa. Bisa. Bang Rodri, coba Bang Rodri kalau komen di kolom komentar kita mau datang nggak? Ntar ke podcastnya siapa? Fides. Tapi juga ada satu lagi nih pemain yang digadang-gadang dapat Ballon d'Or, yaitu Jude Bellingham yang dibilang katanya nggak akur di semua tim yang dia iniin. Mungkin di Real Madrid akur karena dia bahasa Spanyolnya nggak begitu bagus kali ya, gitu. Tapi ada rumor di Inggris dia cuma temenan sama Trent Alexander-Arnold. Di Dortmund juga sama.
apakah ini menjadi apa ya sindrom drama pemain bintang? Karena kan sekarang dia lagi naik banget nih. Iya. Iri sih, lebih tepatnya mungkin temennya iri sama dia sih. Kalau menurutku. Iri atau justru temennya yang kayak ngerasa nggak selevel sama dia? Nah itu. Terus jadi sungkan, Dok. Mungkin. Kalau di Dortmund mungkin Iya. iya. Ya kayak saya ketemu sampean awal sungkan. Dokter Tirta follower jutaan. Iya, Masih ada itu. rasa sungkan. Kayak tadi Orang Tapi sungkannya Habib, itu, iya. sungkannya jadi nge-hate speech loh. Maksudnya ngegibahin ngegibahin si Jut ini di belakang terus Oke. loh. Tapi menurut gua harusnya nggak gitu ya. Misalnya itu kayak kan nggak ada bukti konkret kalau pada Iya, musuhin kan iya, sebenarnya. iya. Dan ngelihat di lapangan pun ya mungkin dia arogansi sebagai pemain bintang, drama pemain bintang masih ada dong. Ya. Tapi maksudnya lihat karena gini, yang orang nggak ngelihat setelah pertandingan, Jut iya dia tuh nendang tempat minum. Tempat minum. Tapi habis itu dia muter ngelilingin teman-teman peluk satu-satu. Oh, tuh aku nggak lihat itu. Itu gua ada videonya itu tuh. framing media berarti. Iya, itu ada video tuh si Jut meluk Kobe. Lu lihat? Gua ngeliat dia beneran nyamperin semua pemain. Kamu ngeliat meluknya tapi habis pemain itu dipeluk, lihat nggak pemainnya bilang kayak apa sih gitu. Iya. Itu kan kamu nggak ngeliat. Kamu dari belakang. Atau nggak Jut peluk dari belakang kecup pundak gitu ya. Jadi kemungkinan ya ini yang seru lah La Liga sih. Aku melihat Jude sorotannya gila, ditambah Mbappe juga ke Real Madrid, ditambah juga ada Lamine Yamal. Menurutku El Clasico tahun depan akan lebih seru dan La Liga menurutku selevel di atas. Harusnya. Tapi yang nggak kalah seru ini dong, apa namanya? Apa? Argentina dan Kolombia. Sebelum kita Copa, masuk ke El lupa, Clasico. iya, Copa. Sebelum masuk ke Copa America. Finalnya ini, seru. Argentina Seru melawan banget. Kolombia. Kalau nggak salah Nonton. tadi kreatif kita si Nabil bilang salah satu final terseru ya? Seru, emang seru. seru. Final seru ya? Emang seru. Final terseru setelah Persebaya PSIS di Piala Di Jakarta. di Manado, di Manado. Oh, di Manado ya benar-benar. Seru, Itu cuman aku nggak lebih Ayo konsen dong. telat aku Konsen. guyuku telat ya Paci. Jadi kalau menurutku Iya. tuh yang Copa ini tuh seru. Cuman aku nggak begitu suka sama US sih, Bro. Oh ini ya, Oh, maksudnya yes. Seru kemarin tuh finalnya seru banget, Pak. Iya. Dia drama Messi cedera, terus dia Iya, namanya seru. akhirnya si Lautaro Martinez. Dan memang bagus banget loh. Itu proses golnya bagus banget. Proses Bagus. golnya dari Top buka score, kan? ruang dan kawan-kawan dan Lautaro Martineznya juga golinya bagus. Tapi caranya si US mengemas bola ini kayak meremehkan banget coy. Dari pengamanan, fame-nya, semuanya. Cara penyelenggara ya. Iya, dia kayaknya menganggap bola ini tuh tidak lebih besar daripada baseball dan daripada football American. dan daripada basket. Jadi mereka kayak ya kurang gerengnya tuh karena US aja. Benar, sama- Tapi kopanya seru. Sama jam tayang sih Dok, itu sengaja dibikin pagi biar orang-orang Indonesia itu kelihatan nganggur pagi-pagi. Gila ya, itu jam 6 ya. Saya sendiri kalau nonton jam 7 kayak sedih ngeliat bapak saya kerja, kakak saya kerja. Kok saya nonton bola di rumah gitu. Tapi melihat kemarin kan kekhawatiranku itu mereka nggak ingin nyelenggarain Copa aja vibe-nya tuh kayak kurang gereng kan. Itu lebih apalagi kalau nyelenggarain Piala Dunia. Enggak, Tapi, kalau mungkin Copa kemarin kurangnya US juga itu tidak apa ya memasukkan artis-artis Amerika kan artisnya banyak. Oh iya bener ya orang-orang The nonton. Killers, Nelly Speed Furtado, nonton nggak sih Speed? Jay-Z, Speed nonton Drake, nggak sih? Speed lebih nonton Speed, Euro kayaknya deh. gitu kan. Oh Speed mana ke Eropa ya? Tapi gini ya, kalau Wiz ngomongin Khalifa gitu. Wiz Khalifa. Wiz Khalifa. Harusnya satu pertandingan satu artis, Bang. Harusnya, tapi gini, Iya. kalau ngomongin Amerika ngemas sebuah acara olahraga, itu Ya. tuh kalau kita ngelihat American football, lo lihat Super Bowl, gimana halftime show-nya. Betul, Pas bagus. itu bagus Iya, banget kan. iya, iya. Terus gimana NBA, Wah, keren. All-Star, playoff. asik. Terus baseball, MLB-nya. ya. Maksud gua dengan begitu banyak kan sebenarnya mungkin ini sebagai pemanasan mereka, tapi mereka mungkin lupa bahwa fans bola tuh tidak karakternya tuh berbeda dengan Beda. olahraga yang ada di Amerika lain, basket, Iya. American football, baseball. Iya. Dimana kalau di Amerika sendiri culture-nya ketika lu misalnya gini, nonton Super Bowl deh, sebelum di Super Bowl itu orang pada barbecue di luar. Sebuah habit yang beda sama Inggris kan Family banget, family matters. Jadi kayak beneran minum, terus Iya. ke barbecue, ke stadion masuk, nonton. Dan itu jadi tempat kayak lo ngajak anak lo atau saudara lo yang pertama kali mau nonton olahraga, ini lo olahraga Iya, gue, iya, ini klub setuju. gue. Gitu. Nah mungkin mereka kaget dengan antusiasme fans Argentina, Kolombia itu kan maksudnya kita bisa bilang nih, imigran Amerika Latin di Amerika tuh banyak banget. Benar. Banyak banget. Dan sebanyak itu orang pasti gregetnya luar biasa. Lu finalnya Argentina, Kolombia. Lu bayangin kalau finalnya Argentina, Uruguay. Lebih gila. Wah, Nah, meledak gitu. tapi menurut gua mereka kaget sih. Mereka kaget. Dan nggak mungkin FIFA, bukan karena saya mana kerja karyawan FIFA ya. Iya. Menurut saya FIFA Oh, pasti... kamu pernah kerja di FIFA? Pernah ya, Bang. Kosmetik atau ya? Kosmetik. Masih sampai bedak. Tuh.
Ini gua cium lo. Udah jengkel. Ini lagi serius jongkol nih. Yakin nih. Nah, tapi pasti FIFA evaluasi dong. Iya. Lo nggak mau kayak gini, karena FIFA tuh punya standarisasi yang berbeda. Karena ini kan bukan FIFA kan, ini kan CONMEBOL kan. Iya, CONMEBOL. Jadi mereka kan standarisasi beda. UEFA sendiri standarnya juga beda karena mereka agak lebih strict dibandingin FIFA. AFC pun beda juga. AFC beda, AFF-nya beda. Beda. PSSI juga beda semuanya. Ya, tapi kalau aku ngerasa Copa ini seru, tapi memang kayak penyelenggaranya aja. Nah, Iya. benar. Seru pertandingannya menyenangkan. Orang Semuanya Messi nanti menyenangkan. bengkak ankle. Iya. Nah, itu kenapa dok bisa sebekak itu dok pertanyaan gua? Wah, minter kali jembatannya ya Anda ya. Ini 4 lambung disemes nih. Itu dia, Dok. Messi itu karena benturan. Jadi dia tuh kayaknya overuse, sudah cedera dari lama tapi dipaksa main. Dia sangat nasionalis, kebentur lagi. Bengkaknya gede itu. Gede banget. Itu sakit banget. Itu sakit banget. Itu kira-kira kalau dari penglihatan mata lu dari layar kaca ya, Cedera ligamen itu. itu berapa lama absennya dok? Bisa 3 minggu. Ya 3 minggu mah aman, gajinya masuk terus Bang Messi. 3 ya kan? minggu tapi ya cenut-cenut Pak. Berarti Bengkak. Sebulan lah ya? sebulan. Untuk bisa main normal masuk ke Inter sekelas Miami Messi sebulan lah. Kalau orang normal kita setengah tahun. Ya, saya waktu itu cedera. Saya Luruskan cedera nih, kalau Messi sebulan. Kalau orang kayak kita ini setengah tahun itu. Saya cedera ankle waktu itu lagi Iya. main bola ya kan, 7,5 bulan. Nah iya, itu soalnya bengkaknya gede tenan loh. Itu nangisnya Messi itu 2 arti, sedih dan kesakitan sebenarnya. Cenut. Wah, sakit banget. Sama mungkin dia ngebatin dalam hati peribahasa. Piye? Terbentur, bengkak. Tapi itu beneran itu karena efek overuse terus kebentur. Oh, jadi intinya gini, sesuatu yang berlebihan emang Iya. tidak baik. Tidak baik. Dan itu sakitnya banget. Kebayang sih sakitnya. Banget. Tapi sesuatu yang berlebihan seperti yang dilakukan Enzo Fernandez juga tidak itu. baik. Wah, itu Nggak tapi baik. berlebihan yang sangat-sangat negatif. Nggak boleh. Ngelang lagi di Instagram, Karena lagi- ceng-cengin ras. Betul, karena lagi rame itu Enzo Fernandez live Instagram ketika melakukan Bis itu ya, chance namanya? berbau rasis yang tertuju pada para pemain Prancis, bahkan Federasi Sepak Bola Prancis sudah mau melempar Tuntutan. kepada Enzo, dan ada beberapa pemain Chelsea pun juga ternyata sudah unfollow Enzo. Oh iya. Wesley Fofana. Sekarang itu dramanya tuh di Dramanya, medsos dulu, di Bu. medsos. Iya, unfollow. Kalau dulu kan babu-babu ya, ketemu Benar, duel. langsung. Unfollow Duel. saya jadi berita. Tapi Enzo aneh juga, padahal pemain-pemain itu caranya ngobrol aja kadang udah ditutupin gini loh kalau ngobrol. Semua pemain. Kok dia dengan gamblangnya seperti itu? Kan lagi gitu. happy-happy di Mabuk, kembali lagi. Alkohol. Alkohol. Ini yang jadi problem. Nah, ini yang jadi problem. Ini yang mau gue bilang juga. Ketika gue di Qatar, wah aman banget. Betul. Santun semua fans ya Iya, kan. iya. Gue kayak Oh. merasa aman, cewek-cewek juga merasa aman, katanya fans cewek di Safe, merasa di safe. Berlin. Iya. Ya karena alkohol, kembali lagi. Alkohol ya. itu yang Gua- membuat orang Pas pulang hari pertama nyampe di fan zone, balik kan ke hotel jalan kaki. Fans juga bisa pada nyanyi. Emang kelakuannya barbar aja. Kencing sembarangan, naruh botol di mana. Berlin kan itu. Berlin. Yang gara-gara alkohol, kembali lagi mendem. Berarti- mendem iseki. Berarti Indonesia cocok buat Piala Dunia karena paling pol Sehari tape. seperti Sari Tape ataupun es teh jumbo. Jumbo doang. Nah, itu. Sama Orson ya? Sama Orson. Orson ya? Kan mereka kena cuaca sini aja udah kepanasan di Wow, di taman main. ngelihat Orson dingin, Iya. wah, sakit tuh tenggorokan. Dan Enzo ini bisa menjadi polemik lagi di Chelsea loh. Chelsea kan lagi bagus-bagusnya Cucurella. mainnya on fire. Cucurella. Cole Palmer mainnya apik. Malah anak Enzo. Pelatih baru Enzo Maresca. Pelatih anyar ya? Pelatih baru sampai nggak tahu. Enggak tahu aku. Ya, Saya tuh hanya ganti tentang dong. Liverpool saja. Ya wah, Ganti. ya, masalahnya sekarang bayangin di Inggris pelatih botak tuh ada Ten Hag, Oh, Pep botak Guardiola, Enzo Maresca. Enzo Maresca. Siapa lagi? Banyak banget Arne tuh. Slot. Shandais. Karena slot pelatih Liverpool. Iya, botak. Apakah harus botak aja gue? Ya, kan memang harus mau tanam rambut katanya. Tanam rambut, Mau ketemu Arda Güler Tanam kan? rambut. Betul. Nah, tapi selain Enzo Fernandez yang rame juga adalah klub yang dimiliki oleh pemilik Indonesia, Indonesia. yaitu Como. Como. 19 lojo setelah dia mengeluarkan jersey terbarunya ya. Iya. Giants Yang ada statistik. statistik sini ya. Yang nggak tahu saya filosofinya apa itu. Mereka terlibat dalam kasus rasisme kepada Hwang Hee-chan, pemain Sampai gelut pemainnya, Bro. Sampai joto sih. Hwang Hee-chan. Ini kan iya Wolverhampton Si Wanderers. temennya si Uji Wang coba. Hee-chan siapa yang Uji coba. pukul langsung tuh bak. Jadi Wang Hee-chan tuh diejek gini. Jackie Chan lu itu. Ketawa lagi. Masa diajak Jackie Chan marah orang Jackie Chan. Parah. Nggak, Jadi- gini masalahnya kasus rasisme. Rasisme itu tuh di Eropa tuh kacau banget. sih. Kacau. Jadi si Wang Kacau Hee-chan tuh banget. diejek kayak kan dia Korea kan. Diejek kayak muka Jackie Chan, intinya tuh Jackie Chan. Oh ya. Terus tersinggung karena kan katanya versinya Como ini di press release-nya ya karena si Hwang Hee-chan tuh juga dipanggilnya seperti itu.
Padahal kalau di Eropa itu sebenarnya sudah rasialisme karena dia orang Korea tapi dijuluki Jackie Chan yang lebih cenderung ke Chinese. Emang nggak boleh. Emang Sensitif. sensitif. Nggak boleh hal Itu. Karena lo ngomong misalkan lo melakukan gesture seperti maaf kayak Ya, monyet aja lo pasti udah kenal. Oh, iya, jelas Makan kalau pisang, itu. makan pisang, Boleh. ya, samboy. Au, rar udah habis. Karena di sana kan kayak mungkin kalau di Indonesia kayak lebih cenderung gue dulu pas kecil ada dasar monyet karena gue hitam. Iya. Kalau di Indonesia padahal lebih parah. Lebih parah. Contoh kita ngeplesetin orang-orang fans Indonesia berapa banyak di Twitter masih ngeplesetin Munyo. Iya. Itu nggak boleh. Nggak boleh Arsenal. Oh, ganas itu di sana di Karena- bakbuk-bakbuk. Karena itu maksud gue rasisme ya harusnya tidak ada di sepak bola lah. Walaupun Iya, cuma iya, mungkin iya. konteksnya katanya bercanda. Mungkin malah justru mungkin mudah-mudahan bercandanya bergeser ke nama bapak aja kayak. Wah, itu lebih mending. Itu mending. Kayak- Gue pernah nih ya. Iya kan? Gue pernah nih Bang Mukti. Tapi nih. yang susah ini Bang. Bapak yang nama anaknya sama juga, Cisa kan sama. Oh iya, bener. Cisa gitu, nggak Maldini. kesinggung dia. Turang, Maldini. turang. Gue pernah nih ya, kan gue selalu manggil temen gue. Temen gue namanya Rian. Cakep lah namanya Rian. Nah, bapaknya Basir. Ya kan? Basir duduk nih. Lucu nih. Kawinan. Ya kan? Kawinan doi nih. Di pelaminan gue datang rame-rame segerombolan anak SD. Basir! Gue lupa ada bapaknya di atas. Bapaknya ngeliatin gitu. Gue kayak, goblok anjing. Anjing gue lupa bapaknya di atas. Tapi kalau Dokter Tirta, bapaknya masih namanya keren juga. Enggak, bapakku jenenge Tarjo. Joko gak ketawa kan? Bapakku Enggak, ketawa. gua- Ketawa kan? Gue nggak mau. Ketawa dosa. Ketawa dosa. Enggak. Bapakku itu namanya Sutarjo. Sutarjo. Itu kata Jawa, Bang Andi, Boyolali. Tarsan Jawa kan. Parah banget. Siap! Cewek aja! Gue kok gak tau. Jodoh di SD, bapakku tuh dapat julukan namanya aku kalau dipanggil Tarjo men. Tarjo men, karena anaknya Tarjo. Oh itu sama kayak Denny Caknan. Caknan kan, Caknan itu nama bapaknya. Oh iya, Po. Iya, Caknan. Akhirnya ya itu beneran. Jadi pas ngambil rapot kalau SD, Tarjo men, padahal bapakku di belakang. Nah, itu dia, gua. Paling aku pulang-pulang, bapakku tuh harusnya kan marah ke mereka kan. Enggak, pas pulang aku yang dikentes. Kamu bercandanya nama bapak. Loh, yang ngejek itu mereka, aku yang dikentes. Ya sama, Tarjo. gue kawinan tabat gue. Basir. Bapaknya Ya nengok. disikat kau kan. Iya. Bapaknya, dasar kamu Tio digituin. Kan udah kenal, teman dari SD. Temanku Bapaknya kebalikannya nama Bang. siapa? Temanku kebalikannya. Kan bapak-bapaknya namanya yang lain jelek dulu. Yanto, Tarjo, tadi apalah. Ada temanku yang pede, bapakku namanya Dion gitu. Dudin. Ternyata setelah diteliti nama panjangnya Ngadiono. Tapi dia bilangnya Dion. Bilangnya Dion. Bapakmu namanya siapa? Pak Yanto. Pak Yanto. Yanto, Tarjo. Oh, gue aman pas SMP. Coba berarti gara-gara itu kan bilang Tirta tuh Cina iya separuh-separuh Pakku Tarjo. Sebelumnya Budi Boyolali Sabi Pak. Gue aman, karena gue menurutku- susah namanya. Tapi menurutku keren gitu. Tapi Dok. itu namanya tuh nama yang tidak bisa. Makanya aku kalau ketemu pemain bola Supaham, Supardi, Iya. itu tahu aku. Nah, itu nama saudara-saudara gue tuh di banyak. tuh. Jawa, Su itu artinya baik. Itu. Iya. Bener kan? Di Jawa tuh nama Su, bukan Asu ya. Su Iya, itu Su. baik. Depannya Makanya nama Su. orang Jawa zaman dulu tuh Supaham, Suparno, Sutiono, Sutioso, Tapi- Susilo. Ada juga yang namain dulu orang Jawa tuh namain anaknya cuma kayak momen aja. Kayak ada orang di kampungku namanya Bogi. Keren kan, Bugi. Ternyata singkatan dari Rebolegi. Gitu-gitu lah. Kelihatannya keren. Rebolegi. Ya, tapi Fotonya. apapun itu nama bapak jangan dibercandain ntar Jangan. kayak saya. Mendingan kita ngomongin bapaknya, mungkin bapak angkat Kylian Mbappe, Zinedine Zidane yang akhirnya mempresentasikan diri Santiago Bernabeu. Oh iya, betul. 80.000 penonton. Iya, kemarin bilang ini si Florentino Perez bilang Mbappe ini ada video ketika lo dulu trial dibawa sama Zidane dan sekarang yang meresmikan lo adalah Zinedine Zidane juga. Zidane. Dejavu ya. Dan itu tapi cara presentasinya mirip sama CR7 zaman dulu. Betul, Iya. emang kayak gitu Jiplak. standar Ronaldo, standar Real Madrid. Standar Perez, Perez, kayaknya gitu. mirip plek jiplek. Mirip. Nggak ada bintang tamunya kemarin itu. Ada nih apa namanya Nelly Furtado. Nelly Furtado. Ada ini Wali. Oh Armada nyanyi. Tapi gara-gara Mbappe kemarin resmi masuk Madrid, itu sekaligus resmi membuat Madrid di-ban di semua rental PS ya. Karena pasti kenapa menang. sih takut? Kenceng kalau Kenceng di semua lah. Ya. Sekarang tinggal oper ke depan giring-giring gol. Tergantung yang main siapa dok. Iya.
ente. Ayo bisa kita kesana main Saya PS5. pur pakai Como, Anda Madrid kalah Anda. Buat turnamen lawan Vindes main nama Vivin Dedes yang bisa ngalahin peng-peng tak kasih sepatu. Ya tapi kayak zaman dulu Roberto Carlos jadi striker ya. Iya. Kurang emang cheat ya, cheat. Wah itu cek itu tapi. Udah pakai striker. Bantu. Yang kalian yang pernah main Roberto Carlos jadi striker udah tua lu semua lu emang ya. Tapi itu jujur yang Real Madrid itu menyeramkan. Kamu ngalamin PS1 nggak, Dok? Nggak ngalamin lah, bantu. Dulu PS1 ada edisi Winning Eleven, edisi Inul. Edisi Inul. Sampai ratusan coy. Nomornya sampai ratusan. Tapi yang paling aneh yang Inul. 2000 pangkat. Iya, buat. Itu padahal sebenarnya dikasih apa? Cuma di ini doang dia pakai komputer. Iya. Komputer. Pakai mod. Kalau bahas Real Madrid udah dia menjadi tim yang paling serem sekarang. Iya. Nah terus kalau IPL, Liverpool nggak bergerak apapun. Iya. Kenapa sih permasalahannya kenapa gitu? Biasanya Liverpool, tapi tiba-tiba ntar beli pemain bagus. Enggak. Liverpool itu Szoboszlai, McAllister. kalau kita mengamati Liverpool tuh pemilihnya adalah FSG yang sangat pelit. Klopp tuh sempat ngangkat itu di podcast tapi berbeda. Glazer juga pelit. Jadi gini, FSG itu mau beli pemain kalau dia menjual pemain. Itu neraca keuangan dong. Neraca keuangan. Iya tahu tapi nggak seplit itu juga. Kita sekarang tuh butuh back kita tuh tua. Kita nggak beli pemain apapun. Katanya punya pemain yang lebih bagus dari Sementara pemain. kau, fans MU sudah beli apa? Toro, apa? Yoro, Nah, Zoro. Tuh, 17 tahun. Katanya punya pemain yang lebih bagus dari Euro, Jarel Kwanzaa. Jalan Kwanza. Ada perbandingan kemarin tuh ya? Iya, tapi kalau statistik ya udah itu perdebatan biar. Iya, tapi Ya. Kwanzaa kemarin kan sempat blunder. Blundernya kan yang buat Liverpool kalah. Saya masih ingat itu. Nggak boleh. Tapi Liverpool tuh butuh back, butuh gelandang, butuh penyerang gitu loh. Ya, ini dia. Salah udah tua, Nunes kerasukan apa nggak tahu malah mukulin orang itu pun miss. itu kan dia menyelamatkan keluarganya dong. Iya gitu loh. Tapi ya. Yang diincar Liverpool musim ini dah bersyukur aja. Wajar tuh. Sekarang kita lihat MU tuh dapat apa? Euro. Yes. Jelek katanya Jelek. digosipin mau masuk. Ya. Joshua Zirkzee. Nah, dapat. Zirke. Terus juga yang paling baru ada nggak cuma pemain tapi mendatangkan Ruud van Nistelrooy dan Rene Hake Tuh ganas gak tuh? serta pelatih kiper mereka Jelle ter Roulaar. Nah, Nistelrooy tuh. ngapain, Bang? Jadi apa di sini? Ini main lagi. Bukan. Ngapain? Leicester yang ngajarin Hoyland buat jadi striker lah, apalagi. Nistelrooy itu gunanya biar Højlund tuh nggak buang-buang peluang. Hoyland itu akuin aja katanya Haaland Junior, opo mirip Balan. Sama Nunesnya mending Nunes tuh Ya daripada betul. Hoyland. Ya udah seru ya kalau dimasuk Premier League ya. Sabar tapi Emosi deh. tapi ya transfer emang selalu selalu rame ya, selalu rame. Tapi Iya. kalau prinsip gua tidak akan percaya walaupun kalau Fabrizio Romano bilang here we go tuh gua menunggu official dari klubnya itu sendiri. Karena kan si Fabrizio Romano pernah kegocek sama Caicedo yang ke Chelsea dari Brighton. Ya tapi ya ke Liverpool coy, ketikung itu cuk. Nah, tapi kan maksud gua Tapi saya nggak apa-apa ketikung memang mainnya jelek. Kita tanya fans Chelsea. Caicedo kan mainnya jelek. Caicedo gimana, Nabil? Jelek kan? Jelek nggak? Jelek kan mainnya jelek. Cakep dan musim terakhir. Jelek, mainnya jelek, blunder dia tuh banyak. Jangan bilang gitu. Caicedo di Liverpool itu diskip karena memang jelek. Iya. Pemain Chelsea yang bagus tuh cuma Cucurella kemarin udah sama Cole Palmer. Ini mengerikan. Inilah dia fans Liverpool yang belum mendapatkan pemain ya. Kita akan Ya melihat. gimana guys, secure. Yang lainnya sudah beli, ini udah beli. Udah ganti pelatih tiap Mota. Udah pemain beli semua. Bahkan Arsenal dapat pemain Alvalio apa tuh? Brokoli. Calafiori. Calafiori. Sabar, Kita nggak sabar. dapat apapun. Ini dia. Habis stok. Sabar maksudnya. Malah FSG itu beli klub lain. FSG itu beli klub lain, woi. Ngeselin gak tuh? Nggak apa dong. Itu yang kita fans MU rasakan ketika Terus Glazer. TA mau di Blue Madrid. Nah, ada. Siapa tahu abis ini Jamie Carragher main lagi ya. Sama Liverpool Patrick Berger. Gimana Patrick Sampai Berger? sekarang loh, gak ada yang mau masuk, Apa? gak ada yang ditawar, malah TA mau digosipin Madrid. Kita tuh udah gebon. Kita lihat emosi dari fans Liverpool. Emang mungkin kalau kita butuh ngomong bisa ngobrol ke kita kok. Kita bisa Depresi deh. Tapi ini, Bang, yang Fabrizio Romano tadi loh. Katanya dia sekarang udah kayak influencer banget gitu. Oh iya benar. Dia menerima endorse-endorsean. Oh, iya, terus- Po? Iya, yang penting engagement Oh, berarti beritanya. gak ngawur. Katanya. Nah, menurut Anda siapa yang menjadi sumber terpercaya transfer? Gogon transfer siapa selain Fabrizio Romano? Radar Jogja. Pernah percaya? Udah.
makin untuk kesana Liga kemari, 1 kesana kemari. Mungkin ini ya buat Dokter Tita mungkin bisa berharap dengan list yang kita kasih di Speak Bola Biar Clear ini karena kita ada 5 pemain Kuro 2024 yang bakal laris manis pada bursa transfer. Mungkin aja Liverpool Bisa mau dari mengambil di situ di clear Sabar top dulu. 5, langsung clear top 5 kita nih. Oke, ini dia 5 pemainnya. Yang pertama nomor 5 ada Ricardo Calafiori back Langsung dari ke Arsenal katanya. Liverpool positif tinggi. Negosiasinya udah tahap milih kos di udah di milih London, kos. udah milih kos. Kosnya di pengkolan mana nih? Di Genteng Ijo. Tuh langsung ke Arsenal. Ya, habis itu nomor 4 ada siapa? Wah, ini bagus. Pemain kesayangan lo? Ferdi Kadioglu, ini mau ke Juve juga ini. Ah, dah ke Ini Juve. back kiri kan Udah, maksudnya. 24 Bagian apa tahun, dia Liverpool? bagus sama Fenerbahce. Harganya sekitar 30 juta euro. Fun fact-nya dia lahir Belanda tapi milih main untuk Turki. Nah, Dan selanjutnya nomor ini ada. Nih bisa dibeli. Mark Guehi. Ini mau Bisa ke nih. Liverpool? Liverpool back dong. Mark Guehi, Back. 24 tahun, lulusan Akademi Chelsea. Ketika gue waktu masih kerja buat Chelsea, Tahun udah lalu di- kayak gini juga Saseido, Hamin 2 minggu direbut sama Chelsea. santai dong, santai. Gini, Santai, gini, santai. gini, Ya kan, gini, gini, gini. apalagi ada tulisan lulusan Akademi Chelsea. Lihat nih pasti Chelsea yang dukung. Ya ini kan Pasti. 60-70 juta. Lu bilang tadi nggak punya duit ya? Emang nggak punya duit. Nah, lu mesti lihat dulu. Gue mesti menjelaskan dikit ya. Kan Ya. ketika orang udah keluar, wah harga 60-70 juta. Ada skema cicilan, wah. Cicilan, Ya termin. justru itu nanti Chelsea datang cash saya. Lihat aja. Nggak mungkin. Sekarang klub zaman Lihat ya. sekarang. Nggak, Nanti kalau sampai ini ditikung Chelsea, botak kau. udah botak, Dok. Oh ya salah. Mungkin si Liverpool bisa kredit card, jaminannya Joe Gomez ditinggal di bank. Joe Gomez. Gak ada yang mau. Joe Gomez kok jadi ngopo. Nggak, tapi zaman sekarang klub jarang yang beli langsung bayar cash, iya. masa sih? Dia mereka termin. Oh, Karena kan enggak. untuk neraca keuangan, karena kan ini ada peraturan FFP. keuangan, FFP itu neraca keuangan. Jadi gini, banyak orang yang nggak sadar bahwa ketika pemain ditawar, Iya. misalnya harganya 50 juta. Oke. Oke, terlihat mahal, tapi lu mesti lihat lagi, mereka bayar berapa lama nih terminnya? 5 tahun. Kalau 5 tahun kan 10 juta. 10 juta. Lu mesti hitung juga, gajinya pemain ini berapa? FM banget ya. Beneran, emang itu benar kejadiannya. Gajinya ini berapa nih? Gaji pemain ini misalkan, oke, lu harga transfer lu mahal, tapi gaji lu murah. Ini berarti masuk ke budgetnya si klub itu. Jadi orang mikir, wah MU mau duit. Iya mau duit, tapi lu lihat MU tuh gak ada yang pernah cash. Nyicil, Bang. Nyicil. Terus. Anthony Martial baru lunas kapan? Udah mau cabut. Bahkan Itu ada yang beneran. ini Bang, kalau di Italia dulu ada yang disuruh beli klub mitranya gitu. Iya. Klub mitranya terus nanti dipinjam sama dia. Jadi Chelsea statusnya dulu yang gitu. beli klub lain gitu. Terus Liverpool suruh apain? Untuk barter apa warkop? Bisa. Nggak nih, gini. Nih, Liverpool musim lalu kan beli pemain banyak ya. Soboslai, McAllister. Musim ini tiba-tiba mau sudah mau deadline ada pemain masuk jadi pemain kunci. Selalu gitu. Kaget nggak tiba-tiba masuk Liverpool beli Maradona? Bang, gimana? Lu kata Kaget kan? Pasti kaget. Ya, lu kata kaget, main Mas. FIFA Ultimate Kalau Team. kagetnya kaget, kalau Itu mungkinnya cuma terjadi enggak. di FIFA Ultimate 24, Mas. Iya. Ya ya. Kalau Ini. kagetnya kaget. Lanjut. Nomor 5 nih yang terakhir nih. Ada siapa? Dani Olmo. Nah, Dani Olmo. RB Leipzig. RB Leipzig, Dani Olmo. Ini dia gelandang serang timnas Spanyol yang masuk yang blessing in disguise karena dia menggantikan Pedri ya. Ya, Dan bermain konsisten dari dia masuk lawan Jerman, bisu lawan Prancis sampai akhirnya menang di final Paling ke melawan Barca ini. Lihat Iya. aja ntar. Nggak Paling punya ke duit juga. Dortmund menurut saya. Terus juga selanjutnya itu ada pemain yang sedang hot banget nih. Nico Williams. Nico Williams. Iya, legend. Udah jelas Barca. ini. Udah jelas Barca. 20 ini. dia punya klausul ini ya, rilis ya, 58 juta. Murah ini buat tim Inggris mah. Murah nih. Murah ini dirilis sudah langsung. Ya paling kalau nggak City, Chelsea gitu-gitu lagi. Kalau Nico nggak Williams. Newcastle. Ya tapi kan Saya realistis, Bang Kere tim saya ini. enggak dok main Liga Champions tuh satu ini loh, satu godaan main Liga Champions. Iya, tapi Daya lihat aja. tarik lah ya. Paling-paling kalau nggak City, Chelsea, Liverpool. Iya Liverpool. Ya. Jangan berkecil hati. Papi Zuma apa masih? Iya, masih Oke, bisa. main di Liverpool, anjay Kazio bisa. Miura juga bisa tuh. Ya itulah 5 pemain Kura 2024 yang mungkin bakal laris manis pada bursa Iya. transfer musim panas kali ini dan apa namanya? Udah Inggrisnya kalah, suruh bagi sepatu. Nggak apa-apa. Ya ini di episode sebelum lo, Dr. Tita janji bakalan ngasih hadiah untuk 3 komentar terasoy tentang 5 pemain paling inspirasional Ya, tetap. di Kuro 2024. Saya kasih sepatu khusus buat lari, khusus size ada, lokal aja. Oke. Yang pemenang 3. Ya. Kita lihat yang pertama ini dari @andika Aulhaq Fatur Rahman 5409. Pemain yang nomor satunya Farad Keila, Keila. Georgia.
Terus juga Lamine Yamal, Starboy, Jelas. Cole Palmer, Super Sub, Tijani Reinders, bawa Belanda semifinal, menggantikan peran De Jong dan Kuku. Cucurnya lah. Lucu, ini juga mirip-mirip nih sama aku. Sepertinya. Nah ini ngomong pakai logat kalian lah, coba Nanti pilih. Mas Mukti aja yang ngomong. Oke. Here we go, 5 pemain Kuro paling menginspirasi. 1, Pak Rodri, kalem, rapi, spek mantu idaman. Wah setuju saya. Baju dimasukin, nggak Iya, bener, pernah rapi. ngumpat, mainnya bagus. Nggak punya medsos. Nggak punya medsos. Pak DPP, tua kemaki tapi sembodo, persis Pak Deko. Bagus. Pak D Jawa 50 tahunan tuh, kayak gitu. Iya bener, 50 tahun gue warit tuh. Dek maino, ratau turu tapi asoy mainnya. Oh, kurang tidur, kurang tidur. Tapi mainnya bagus. Soto hebat aja nih, Arya Dewangga 30-18. Dek Yamal. Dek Yamal 6 sasi dipakpungi Pak Messi, Cuk. Mau kalah karo Torik rong sasi wis haji. Artinya apa? Itu 6 bulan bulan dimandiin Messi, Cuk. Kalah sama Torik yang 2 Bulan jadi haji. udah haji. Yang terakhir, Mas. Yang terakhir, Mas Rabiot, mainnya wis apik, cangkeme wis elek. Bukan Ditambah mulutnya yang jelek, agenya yang rese. Oke, jangan rese. Ada sendiri. Deman, Devil 5802, Lamine Yamal, rambut kriwil yang selalu segar karena pakai clear. Ih bisa aja. Ada guler sih yang Ada gulir. Pakai bagus. celak hitam di matanya biar mempertajam mata. Rodri, penampilan rapi, inspirasi bawa Pak kantor. Iya betul. Mainu, pergerakan mobile memberi impact bagus di Inggris. Dan terakhir Conte, pemain paling inspiratif Conte. di Gak Prancis. ada yang nulisin Simon ya, Simon Belanda tuh tendangan jarak jauh mantap-mantap. Menang kalau siap tak perlu banyak keluhan. Selamat berarti kamu menang tadi. Ya. Kalian DM ya, berhak DM Vindas IG. mendapatkan hadiah sepatu dari Dr. Tirta. Dr. Tirta. Setelah apa bisa langsung DM ke Instagram official Formatnya Vindas. nama, alamat, nomor HP, size. Ya. Size sepatu. Dan seperti biasa kita sudah menunggu-nunggu segmen ini, yaitu apalagi kalau bukan Sabda Clear Mukti Entut. Oke. Mantap, ini dia nih. Kali ini Sebentar, nih gue lupa kagak ada keyboard ya? nggak ada dari Iya. tadi. Karena di boykot netizen. Oh iya bener. Mana Bang keyboardnya, Bang? Di boykot netizen. Oh, diisi. Oke. Apa gimana? Oke, Ini deskripsi emang katanya. Ini emang nih keyboard pakai buat skripsi Ini ini. mau trivianya jangan ninggol Liverpool ya. Enggak, trivianya nih balik lagi ke Liga Indonesia, dong. Oke, siap. Yuk. Tidak banyak pemain Liga Indonesia yang mempunyai nama berawalan dengan huruf Q. Tapi ada satu pemain ini yang sudah berkiprah lama di Liga Indonesia dan mempunyai nama berawalan dengan huruf Q. Oke. Siapa? Namanya adalah Kiskil Gandrumini. Ada pemain Liga Indonesia namanya Kiskil Gandrumini. Asal kalian tahu ya, ketika Kiskil. Mukti ngomong gini tuh di satu studio tuh pada buka handphone semua tuh. Kiskil Gandrumini. Kiskil. Ayo pelanggaran Febrian Sofiandi atas Kiskil Gandrumini. Kiskil Gandrumini. Wasit Persijam Jepara. Dia bolak-balik Liga 2 tuh sampai sekarang masih main tuh. Dulu dia racing star-nya Deltras. Dia operasi Nuarjo. Kiskil Gandrumini. Gila. Ya langsung aja itu deh Muk Trivia di episode kali ini, dan langsung aja kita ke Sabda Clear Mukti Entut. Oke. Silakan, El Metronom. Sabda kali ini mungkin saya akan sedikit bersabda sesuatu yang inspiratif, dok. Saya butuh motivasi. Oke, butuh motivasi. Jadi beberapa hari kemarin saya mencoba memajukan UMKM di Yogyakarta. Jadi saya nyumbang duit kepada undur-undur di Parangtritis. Saya kasih modal usaha supaya apa, dok? Supaya apa? Supaya maju. Itu sabda clear dari saya. Biar nggak mundur terus, saya kasih modal usaha biar maju. Nah itu. Jangkrik. Itu. Ini saya bukan termotivasi, Mas. Tambah hancur. Lah dia mundur-mundur terus, saya kasih modal usaha biar maju. Kepiting sampingnya terus gimana? Kasih modal usaha aja, maju dia. Gua kan dari tadi nahan ya supaya nggak ngomong banyak ya. Ya itulah tadi Sabda Clear Mukti Entut. Ya. Jangan resah Pimpin Dedes, selesai Kuro bukan berarti kami juga selesai. Karena Insya Speak Allah, Bola Biar insya Clear Allah. masih akan rutin tayang setiap minggunya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, komen juga, dan sudah mengkritik saya kebanyakan ngomong. Karena tugas host seperti itu. Kalian yang memberikan saran terbaik bilang, yang mana sih yang botak nih ngomong mulu? Iya, rambut saya PSMU botak. itu merasa selalu tersakiti. Jadi Bukan nggak itu apa-apa. beneran, itu ada beneran komen Tapi memang sifat PSMU itu kayak Anda. Apa? Ya tuh selalu tersakiti, Kagak. selalu merasa paling Kata victim. siapa? Ini udah mulai nih. Selalu. Udah mulai nih, udah mulai. Selalu. Apa mau ngomong apa lo?
Ayo terus. Gue berani minta stop. Harusnya di stop. Udah stop. Oke, saya Tirta Cimek. Saya Tio Utomo. Saya Prince Kabir Belok. Sampai jumpa di episode Sampai jumpa. selanjutnya dari Speak Bola Biar. Berarti kalau Vindes ke Tour Jogja rame Mas. Soalnya belum ada yang ngapain